Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Pasti dalam keadaan sehat semua ya. Semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada video saya kali ini saya akan membahas tentang segala sesuatu. Kan ditugaskan untuk UAS yaitu membahas tentang segala sesuatu mengenai COVID-19 ini. Dan saya mengambil tema yaitu tentang social distancing atau menjaga jarak. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena belakangan ini tuh saya geram kepada orang-orang yang masih muda, anak-anak muda ya. Dia itu viral gitu videonya dalam menjaga jarak, tetapi hal-hal yang dilakukan dia itu adalah hal-hal yang tidak beradab, tidak berakal. Bahkan hewan pun jika berakal tidak akan melakukan apa yang dilakukan oleh pemuda-pemuda ini. Maka dari itu saya geram, ingin membuat bagaimana sih hal yang seharusnya kita lakukan dalam social distancing atau menjaga jarak yang baik dan benar dalam menghadapi pandemi ini. Bukan melakukan hal-hal yang tidak beradab atau yang seharusnya kita tidak lakukan terhadap orang lain. Mereka secara materi punya, tapi akal pun kalau hewan punya kalah dengan hewan. Bila kalian semua penasaran, berikut videonya, silahkan ditonton terlebih dahulu, lalu kita bahas setelah itu. Silahkan. Nggak bisa kurang. Harga pas. Mau beli banyak nih. Ya udah tambahin ya tapinya. Ya udah beli 2,5 kilo, tambahinnya sekilo. Udah 2 kilo beli. Ya udah jangan deket-deket. Jangan Pasakin. Pasakin. 2,5 kilo. 2,5 kilo, Bang. Ya Allah, Jaga jarak. Jaga jarak. meter Bang. Apa ya? Virusnya takut. Gimana? Udah pada lihat videonya seperti apa? Gimana? Menurut kalian semua gimana? Cocok nggak perbuatan itu tuh dilakukan oleh para manusia dan dia pun masih muda? Cocok nggak? Dia membeli tadi itu kan membeli duku 2 kilo. Belinya pun jarak jauh, dia bilang, "Pak, beli duku 2 kilo." Ketika giliran mau membayar dan bapaknya itu sudah mendekat, kan dukunya udah dikasih ke orangnya. Tapi uangnya itu tidak dikasih ke bapaknya, melainkan dilempar. Itu bagian paling yang saya tidak suka adalah orang-orang ini ketika membayar uangnya itu melempar ke bapaknya. Apakah itu yang disebut social distancing atau menjaga jarak? Bukan kan? Ya kalau kan kita dalam social distancing itu udah sama pemerintah kan udah dianjurkan di rumah aja. Kalau memang mau beli barang-barang, mau beli kebutuhan kan bisa lewat ojek online. Ya kalau memang terpaksa, kalau dengan kondisi ini terpaksa kalian keluar dan harus membeli barang-barang itu sendiri, bukan kayak gitu kan caranya. Ya seenggaknya kalian bawa hand sanitizer kan bisa secara baik-baik. Kita kasih uangnya ke bapaknya, kita terima, habis itu kita semprot hand sanitizer kan bisa. Tidak melakukan hal-hal yang di luar pikiran gitu loh, tidak beradab menurut saya itu. Padahal pembelinya itu masih anak-anak muda dan penjualnya adalah orang yang lebih tua. Coba bayangkan jikalau sampean di posisi seperti itu, apa yang bakal dilakukan? Untung bapaknya yang jual duku sabar, tertawa-tertawa aja. Coba kalau kalian ada di posisi itu, apa yang bakal kalian lakukan? Gitu loh maksud saya tuh. Ya kalau memang gak
bisa kita di rumah aja dan harus membeli peralatan-peralatan atau kebutuhan kita sendiri itu ya seenggaknya lah di dalam mobil itu kan kalian bermobil kan seenggaknya ya materi kalian tuh cukup buat beli hand sanitizer. Masa nggak kuat beli mobil aja kuat beli hand sanitizer nggak kuat, nggak mungkin kan. Ya kalau memang terpaksa beli kebutuhan sendiri itu seenggaknya ya di mobil disediakan hand sanitizer. Nah ketika kita berinteraksi atau membayar uang ke orang-orang lain, ke orang banyak, kita itu langsung pakai hand sanitizer seperti itu. Dan ketika sampai rumah kita bisa langsung mandi dan salin pakaian gitu loh maksud saya. Bukan dengan cara membayarkan uang kepada orang lain dengan melemparkan itu. Menurut saya enggak beradab sama sekali seperti itu. Dan menyambung sedikit ya, setelah memberi kritikan terhadap video tadi, saya juga akan memberi sedikit ilmu nggak sedikit ilmu sih, itu sedikit pandangan saya terhadap orang-orang atau menghadapi pasien-pasien yang dinyatakan sudah positif COVID-19. Mungkin dalam menghadapi pandemi ini jarak fisik memang harus direnggangkan, tapi ikatan sosial itu juga harus dirapatkan. Nah, pada selanjutnya itu bagaimana sih jarak kita, social distancing kita kepada orang-orang yang sudah positif 19 itu harusnya seperti apa. Kemarin saya membaca kutipannya Pak Jokowi di akun IG-nya, yaitu tentang ketika tetangga Anda terkena positif COVID-19, maka kita seharusnya itu bergotong royong untuk membantunya, bukan malah mengucilkannya atau menjauhinya. Seperti itu. Gambarnya seperti ini. Nah, itu loh maksud saya tuh pada sekarang ini tuh enggak, ya Allah, gara-gara corona ini sifat-sifat manusia yang kayak hewan itu keluar semua. Kita menjauhi, kita malah mengucilkan orang-orang yang sudah terkena virus corona ini. Kita itu menjauhi orang-orang tersebut, bukan seperti itu seharusnya. Seharusnya kita selalu bergotong royong untuk membantu orang-orang yang terkena ini, biar dia itu di rumah aja. Nah ketika dia dikucilkan, dijauhi, dan tidak ada yang membantu, kan otomatis mereka akan keluar rumah untuk mencari rezeki dan makin menyebar virus ini. Tolong ketika ada tetangga Anda yang positif dinyatakan terkena corona, tolonglah dibantu bareng-bareng. Ya kita tetap menjalankan social distancing sesuai pemerintah, tapi jangan kita kucilkan atau kita jauhi, itu malah membuat mereka semakin tertekan gitu loh. Kita harus bersemangat, bergotong royong untuk memutus tali pandemi COVID-19 ini bersama-sama. Ketika kita mengucilkan atau menjauhi orang-orang yang terkena virus corona, otomatis kan orang-orang yang terkena virus corona ini dia itu takut untuk melaporkan kepada pemerintah desa. Karena apa ya? Takut karena ketika dia sudah dinyatakan positif corona oleh dokter, maka dia akan dijauhi dan dikucilkan, bukan seperti itu. Jadi tolong, sekali lagi saya minta tolong buat teman-teman di luar sana, apabila ada tetangganya yang positif corona, jangan dijauhi ataupun dikucilkan. Ini malah mempersulit kita untuk memutus tali pandemi COVID-19 ini. Mari kita selesaikan virus ini bersama-sama, kita tanggung bersama-sama. Memang pada sekarang ini jarak fisik harus direntangkan, tapi ikatan sosial justru harus dirapatkan. Kita saling membantu, ayo. Begitu ya teman-teman ya.
Mungkin cukup sekian video saya kali ini, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, dan apabila ada tutur kata yang salah saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.